Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Nuraini, mahasiswa akhir di Universitas Siliwangi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau biasanya kita sebut dengan SPLDP. Oke, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Sri Nuraini. Oke, yang belum subscribe channel ini silahkan di-subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya teman-teman. Oke. Untuk pembahasan kali ini, kita ada materi mengenai SPLDP, kemudian latihan soal, dan sebelum kita belajar kedua hal ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjut saja ke materi sistem persamaan linier dua variabel. Mimin salah nih teman-teman. Diklik. Oke, kita ke materi sistem persamaan linier dua variabel. Di sini Mimin ada 3 buah nih. Yang pertama ada pengertian dari SPLDP itu sendiri. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga ada contoh soal. Kira-kira kalian mau yang mana dulu ya? Oke, pengertian ya. Oke, kita ke pengertian terlebih dahulu. Untuk pengertian dari SPLDP, sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan linier, dua variabel yang memang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Di mana rumus umum dari SPLDP sendiri yaitu AX ditambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R, di mana X dan Y merupakan, ya betul, variabel. Untuk A, B, P, dan juga Q itu dinamakan apa ya? Ya betul, itu namanya koefisien. Untuk nilai C dan R-nya itu namanya apa ya? Ya, betul. Itu namanya konstanta. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini di langkah-langkah sistem persamaan linier dua variabel, kita ada 3 langkah ya. Yang pertama, melakukan pemisalan terhadap kedua persamaan yang belum diketahui. Misalnya, pemisalan itu dengan dilambangkan X dan juga Y. Untuk contohnya, Andi membeli 3 kg apel dan 1 kg melon. Dimisalkan, apel itu sebagai X dan melon itu sebagai Y. Betul. Untuk langkah yang kedua, yaitu membuat model matematika dengan mengubah dua pernyataan dalam soal menjadi dua persamaan dalam X dan Y. Oke, untuk contohnya, Andi membeli 3 kg apel dan 1 kg melon dengan harga 35.000. Serta Ani membeli 4 kg apel dan 2 kg melon dengan harga 56.000. Sehingga model matematikanya bisa kita tulis 3X, di mana 3
3X ini merupakan hasil dari 3 kilogram apel ditambah Y, di mana Y ini adalah 1 kilogram melon Andi dan 35.000, yaitu harga total yang dikeluarkan oleh Andi. Kemudian 4X merupakan 4 kilogram apel dan ditambah 2Y. 2Y di sini merupakan 2 kilogram melon dengan harga total keseluruhannya 56.000. Maka ini merupakan model matematika untuk mengubah dua pernyataan dalam soal menjadi dua buah persamaan. Oke, untuk langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Oke, dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, bisa menggunakan grafik. Kemudian yang kedua bisa melakukan substitusi. Kemudian yang ketiga bisa melakukan eliminasi. Atau bisa juga dengan campuran antara substitusi dan juga eliminasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini, Mimin punya satu contoh soal. Soalnya gini, Nadira dan Nisa mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Pada saat itu, Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Sedangkan Nisa membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. Hitunglah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan juga Nisa. Oke, langkah yang pertama kita tentukan dulu, diketahui bahwa Nadira membeli berapa buah buku? Ya, betul, 3. Dan berapa buah pena? 2. Dengan total harga yaitu berapa teman-teman? Ya, betul, 13.000. Kemudian Nisa membeli 4 buah buku dan 3 buah pena. Harganya berapa teman-teman? Ya, betul, 18.000. Kemudian ditanyakan harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa berapa ya? Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gunakan langkah pemisalan, di mana bisa kita misalkan X itu sebagai harga 1 buah buku dan Y itu harga 1 buah pena. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat model matematika. Nah, membuat model matematika ini bisa kita lihat dari harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pena adalah 13.000. Sehingga persamaannya adalah 3X, di mana X itu merupakan buku tulis, ditambah 2Y, di mana Y itu merupakan, ya betul, pena, sama dengan 13.000. Kemudian harga 4 buah buku tulis dan 3 buah pena adalah, ya betul, 18.000. Sehingga persamaannya adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. Sehingga SPLDP dari persamaan tersebut adalah gimana? Ya, betul. 3X tambah 2Y sama dengan 13.000 merupakan persamaan ke-1. Kemudian 4X tambah 3Y sama dengan 18.000 merupakan persamaan ke-2. Langkah ketiga, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, di mana menyelesaikan permasalahan SPLDP ini dengan metode gabungan atau campuran antara eliminasi dan juga substitusi. Untuk yang pertama, kita lakukan metode eliminasi terlebih dahulu,
di mana kita tulis kembali persamaan 1 dan juga 2. 3x tambah 2y sama dengan 13.000 dan 4x tambah 3y sama dengan 18.000. Kemudian, agar bisa mengeliminasi salah satu variabel di sini, maka untuk persamaan 1 kita kalikan 3 dan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Sehingga hasil akhirnya untuk persamaan yang satu menjadi 9x ditambah 6y sama dengan 39.000 dan untuk persamaan 2 sama dengan 8x tambah 6y sama dengan 36.000. Kemudian kita eliminasi nilai 6y di mana 6y itu bisa dikurangi 6y lagi sehingga hasilnya 0. Maka yang tersisa adalah x sama dengan 3.000. Sehingga harga satu buah buku yaitu Rp3.000. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa harga satu buah buku adalah X sama dengan 3.000 atau satu buah bukunya 3.000, kemudian kita lanjut menggunakan metode substitusi, di mana kita harus mensubstitusikan nilai X sama dengan 3.000 ke persamaan. Boleh persamaan 1 ataupun persamaan 2 ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita menggunakan persamaan ke-1 untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan 3.000. Sehingga 3x tambah 2y sama dengan 13.000 menjadi 3 dikali 3.000 ditambah 2y sama dengan 13.000. Sehingga 3 dikali 3.000 itu berapa? 9.000 ditambah 2y sama dengan 13.000. Maka 2y sama dengan 13.000 dikurangi 9.000, maka 2y sama dengan 4.000 atau y sama dengan 2.000. Sehingga hasil dari masing-masing buku dan pena adalah 3.000 dan juga 2.000. Selanjutnya, kita masuk ke soal-soal sistem persamaan linier dua variabel. Oke, untuk teman-teman mau pakai soal yang mana dulu ya? Oke, soal melakukan pemisalan ya. Yang ini kita klik. Oke, di sini ada soal Dinda pergi berbelanja di Alfamart Sukakarya, di mana Dinda membayar 12.500 untuk membeli 3 susu kotak dan 2 bungkus keripik. Tentukan bentuk pemisalan soal tersebut. Bagaimana ya teman-teman? Masih ingat kan langkah-langkah sistem persamaan linier dua variabel? Untuk mengerjakan soal pertama ini, kita hanya perlu menyelesaikan langkah pertamanya. Ada yang tahu? Ya, betul. Kita misalkan susu kotak itu sebagai X dan untuk keripiknya kita misalkan dengan Y. Kita cek ya teman-teman. Wah, betul. Selanjutnya ke soal sedang, di mana Dinda dan Sally pergi berbelanja di Alfamart Sukakarya, di mana Dinda membayar 12.500 untuk membeli 3 susu kotak dan 2 bungkus keripik. Sedangkan Sally harus membayar 20.500 untuk membeli 5 susu kotak dan 3 bungkus keripik. Tentukan model matematikanya. Gimana ya teman-teman model matematikanya? Ya, betul. Untuk model matematikanya, yang pertama, kita kan tadi sudah memisahkan ya, susu kotak itu X dan keripik itu Y. Sehingga untuk persamaan yang pertama, kita bisa tulis 3X ditambah 2Y sama dengan, ya betul, 12.500. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita tulis 5X ditambah
Betul, 3Y sama dengan betul 20.500. Kita cek ya. Wah, betul nggak? Betul dong ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, ini gimana ya menyelesaikannya? Ada sebuah soal, Riko dan Areno pergi ke toko bangunan Cendana bersama-sama. Riko membeli 1 kilogram cat kayu dan 2 kilogram cat tembok dengan harga seluruhnya yaitu Rp70.000, sedangkan Areno membeli 2 kilogram cat kayu dan 2 kilogram cat tembok dengan harga seluruhnya Rp80.000. Sementara itu, Rizalul menginginkan membeli 1 kilogram cat kayu dan 1 kilogram cat tembok. Kira-kira berapa rupiah ya yang harus disiapkan Rizalul untuk membayar 1 kilogram cat kayu dan 1 kilogram cat tembok? Oke, mari kita bahas persoalan ini. Tapi sebelum kita bahas, Ibu kasih waktu dulu ya buat kalian mengerjakan persoalan ini. Gimana? Bisa? Bisa kan? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, untuk penyelesaian soal ketiga ini, yang pertama diketahui Riko membeli 1 kilogram cat kayu dan 2 kilogram cat tembok dengan harga Rp70.000. Kemudian Arenov membeli 2 kilogram cat kayu dan 2 kilogram cat tembok dengan harga Rp80.000. Ditanyakan, Rizalul ingin membeli 1 kilogram cat kayu dan 1 kilogram cat tembok. Berapa uang yang harus disiapkan? Oke, langkah yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. Di sini, Ibu memisalkan cat kayu sebagai X dan cat tembok sebagai Y. Kemudian kita buatkan persamaannya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 70.000 untuk persamaan yang pertama. Persamaan pertama ini diambil dari barang-barang yang dibeli oleh Riko. Paham? Oke. Selanjutnya, persamaan yang kedua ada 2X ditambah 2Y sama dengan 80.000. Untuk persamaan 2 ini, kita ambil dari barang-barang yang dibeli oleh Arenov. Paham? Oke, selanjutnya kita ke langkah eliminasi. Nah, teman-teman, tadi sudah belajar kan bahwa dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, kita dapat menggunakan rumus campuran guna memudahkan kita dalam menyelesaikan soal SPLDP. Nah, untuk langkah eliminasi, kita tuliskan lagi persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Sudah? Oke, karena di sini sudah ada nilai yang sama yaitu 2Y, maka kita bisa langsung mengeliminasi 2Y. Sehingga sisanya yaitu, ya betul, negatif X sama dengan berapa? 70.000 dikurangi 80.000? Ya betul, negatif 10.000. Sehingga nilai X-nya sama dengan, betul, 10.000. Maka harga 1 kg cat kayu adalah 10.000. Kemudian kita telah menemukan bahwa X sama dengan 10.000. Langkah selanjutnya, substitusi X sama dengan 10.000 ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 2 juga ya, tapi Ibu mengambil ke persamaan 1. Kita tulis lagi persamaan satunya. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 10.000 atau kita ganti huruf X-nya dengan nilai 10.000, maka hasilnya menjadi 10.000 ditambah 2Y sama dengan 70.000. Kemudian 2Y sama dengan 70.000 dikurangi 10.000, maka 2Y sama dengan, betul, 60.000 dan Y sama dengan 30.000. Sehingga 1 kilo
cat kayu dan 1 kilo cat tembok harganya berapa? Betul, Rp40.000. Sehingga uang yang harus disiapkan Rijalul adalah Rp40.000. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.